Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, arti hawa itu adalah keinginan, suka, cinta. Nah, itu arti hawa itu kalau kita tengok dalam kamus. Lalu Rasul mengingatkan kita kalau Ibnul Qayyim menyatakan hawa itu adalah kecondongan jiwa yang selaras dengan keinginan. Itu arti hawa. Kalau bahasa kita pula, hawa itu bisa berarti udara kan, itu dia kan. Kalau bahasa Arab tidak. Rasul mengingatkan kita, kata Rasulullah ya kan, perkara yang paling saya takutkan dari kalian adalah itba'ul hawa, mengikuti si hawa, watulul amar, dan panjang angan-angan. Jadi kata Rasul tadi, perkara yang paling ditakutkannya sama kita umatnya itulah mengikuti si hawa. Jadi kalau ada si hawa jangan diikuti. Jangan diikuti si hawa, jangan diikuti. Ada namanya si hawa di sini. Tidak kan? Kasih pula dong. Tidak, bukan itu maksudnya pula ya kan. Jangan ikuti hawa nafsu itu pula maksudnya. Mengapa Rasul takutkan sama kamu mengikuti hawa nafsu? Kemudian apa lagi? Panjang angan-angan. Jadi berhayal saja. Terus kata Rasul kan, wa amma itba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu itu fayasuddu 'anil haqqi, maka akan menyimpang dari kebenaran. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya akan menyimpang dari kebenaran. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, kata Allah lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, jika seandainya kebenaran itu berdasarkan hawa nafsu manusia, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, maka bumi, langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya akan binasa. Jadi kalau seandainya kebenaran itu berdasarkan hawa nafsu manusia, maka langit, bumi dan segala isinya akan binasa, hancur. Bal atainahum bidzikrihim, tetapi kami memberikan kepada mereka peringatan, yaitu Al-Qur'an. Wahum an dzikrihim mu'ridun, tetapi mereka berpaling dari Al-Qur'an. Jadi sudah dua nampak kita tengok ya kan. Yang pertama, kalau mengikuti hawa nafsu menyimpang dari kebenaran. Kemudian kalau mengikuti hawa nafsu maka akan bisa membinasakan. Maka Rasul katakan ya kan, tiga perkara yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama, wahawan muttabi'un, hawa nafsu yang diikuti akan bisa membinasakan manusia. Kemudian Allah katakan lagi, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, surah Al-Qasas ayat 50. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Jadi dalam ayat ini dikatakan lebih sesat. Berarti ada yang sesat, ada yang lebih, ada yang baik, ada yang lebih. Jadi kalau ada yang sesat, ada lagi yang lebih sesat. Siapa itu? Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ibu yang saya muliakan, jelas tiga macam tadi peringatan Allah dan Rasul ya kan. Yang pertama tadi, mengikuti hawa nafsu akan menyimpang dari kebenaran. Kedua, kalau mengikuti hawa nafsu akan membinasakan. Kemudian yang ketiga, kalau mengikuti hawa nafsu akan lebih sesat dari yang sesat. Kalau begitu eloklah hawa nafsu ini tak ada ya kan. Ya kan Bu? Tak bisa juga gitu. Apa dia tadi kan? Pertama, hawa nafsu membuat menyimpang dari kebenaran, membinasakan, lebih sesat. Eloklah usah ada hawa nafsu.
Anak manusia pasti mempunyai hawa nafsu. Ada pendapat yang lain, entahlah ya kan. Pokoknya aku menurutkan sajalah begitu pula. Jadi pula bukan manusia itu mempunyai hawa nafsu. Ya. Memang sesuatu hawa nafsu itu memang begitu kita diciptakan Allah di dunia ini sudah mempunyai. Dan tak mempunyai hawa nafsu itu apa? Malaikat. Jadi malaikat lah kalau tak punya hawa nafsu ya kan. Cuma lagi kalau kita pikir-pikir juga ya kan, sempat kita tidak mempunyai hawa nafsu. Kita ambil contoh, tak ada nafsu makan, macam mana lah? Nah, mulai dari yang penyakit lambung, kan? Kemudian apa lagi? Makin lama sakit lambung bisa berujung kepada lemah, lama-lama kematian. Atau tak ada nafsu kita untuk tertarik kepada lawan jenis. Bisakah kita mempunyai keturunan? Jadi ibu yang saya muliakan, kalau pernah ibu mendengar suatu kisah di zaman Rasulullah, ada 3 orang datang kepada Aisyah lalu bertanya tentang ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka dijelaskan Aisyah pula, Rasul itu ibadahnya begini. Maka mereka mengambil kesimpulan, ibadah Rasul itu biasa-biasa saja nyo. Tapi ya pula dia kan sudah ada jaminan dari Allah untuk masuk surga. Akhirnya 3 orang ini mengambil kesimpulan sendiri. Yang pertama menyatakan, kita tak ada jaminan kita untuk masuk surga. Kalau begitu aku akan melaksanakan sholat malam selama-lamanya tanpa ada tidur. Jadi dia tak tidur-tidur, terus-terusan sholat tahajud. Datang yang kedua, aku akan berpuasa terus-menerus setiap hari tanpa ada berbukanya. Pokoknya sepanjang tahun itu puasa lah terus-menerus. Datang yang ketiga, aku akan terus beribadah dan aku tak mau menikah. Tak hendak dia kawin, dia hendak beribadah terus-terusan. Lalu beritanya yang 3 ini datang kepada Rasulullah, sampai ya kan, makin panggil Rasul, hei kamu sini, yang ketiga sudah sini. Begini ya, kurasa akulah, ini bahasa kita pula kan ya. Kalau hadis tak gitu bunyinya, tapi pemahaman bahasa kita, dibilang Rasul begini, hei dengarkan kamu ya, kurasa akulah yang paling takut kepada Allah dan yang paling takwa di antara kamu. Tak ada yang melebihi aku ketakwaannya, kata Rasul. Tetapi walaupun begitu, aku tetap sholat malam, tetapi ada waktu tidurku. Aku memang sholat juga, tapi aku kadang-kadang tidur. Aku berpuasa, tetapi ada juga waktu aku tak berpuasa, kata Rasul. Dan aku menikahi wanita. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, berarti dia bukan golonganku. Jadi artinya apa? Orang yang 3 tadi ini, yang satu katanya sholat malam terus-terusan tak tidur-tidur, yang satu berpuasa terus-terusan tak ada berbukanya, yang satu tak hendak menikahi perempuan. Ini namanya tak mengikuti sunnah Rasul. Maka dibilang Rasul, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi kalau kita tengok ini kan ibu-ibu ya kan, dalam yang model kayak gini, ini kan namanya seolah-olah dia membunuh nafsunya, kan? Waktu tidurnya tak ada, atau terus-terusan berpuasa, ini kan membunuh nafsu. Nafsu makan dibunuh, nafsu tidur dibunuh, nafsu kepada perempuan dibunuh. Rupanya Rasul tak suka dengan perbuatan tadi. Berarti nafsu ini kalau dihilangkan pun tak bisa juga ya kan. Kalau dituruti pun tak bisa juga. Makanya dalam agama kita ada istilahnya mengendalikan hawa nafsu. Jadi bukan berarti dituruti, bukan berarti dimusnahkan. Makanya dalam agama kita istilah mengendalikan hawa nafsu. Jadi nafsu itu ada kalanya penting. Dan ada waktu-waktu pemakaiannya di dalam agama kita, agama Islam. Nan tak boleh mengapa, nan tak boleh jangan dituruti. Jadi kalau maknanya mengendalikan, macam mana nafsu yang kita miliki itu sesuai arahannya. Terarah dia. Bukan liar, itulah maksudnya mengendalikan hawa nafsu. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, sekarang kesimpulan aku itu,
Ujungnya apa? Macam mana cara untuk mengendalikan hawa nafsu tadi? Kan? Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, ada satu contoh. Dia seorang yang sudah bisa dikatakan sudah menginjak usia tua. Dia mempunyai anak dan hartanya banyak. Lalu dibilangnya begini, aku akan membagikan hartaku ini kepada anak-anakku. Yang ini untuk si A, yang ini untuk si B, yang ini untuk si C. Ya kan? Terus kalau kita kaitkan tadi dengan orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu, maka dia ini termasuk orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu atau tidak? Ya kan? Dibagi-bagikannya memang hartonya. Hukum poro itu kapan pelaksanaannya? Setelah meninggal. Jadi Allah menurunkan ayat Al-Quran berkenaan dengan pembagian harta pusaka. Kalau pelaksanaannya itu setelah meninggalnya pula dibagi-bagi memang. Jadi kalau ada orang yang masih dia hidup, dibagi-bagikannya memang hartanya kepada anaknya. Berarti dia itu menganggap dirinya sudah mati, kan itu juga. Padahal Allah tadi memaksudkannya itu dibagikan kalau dia sudah meninggal dunia, tapi dia menganggap dirinya sudah mati. Jadi inilah yang kita maksud contoh orang yang memperturutkan hawa nafsu. Dianggapnya itulah yang cocok menurut dirinya, menurut akal dia itulah yang cocok. Padahal Allah tidak menghendaki demikian. Allah menginginkan macam mana supaya sudah mati dia nanti, karena aturan yang dibuat Allah itu udah mati dia nanti baru dibagi-bagi harta warisan tadi. Jadi yang seperti ini contoh orang yang memperturutkan hawa nafsu. Kemudian contoh yang kedua